Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Kawan-kawan, maaf agak terlambat banyak, bukan sedikit. Karena tadi saya barusan ditelepon Pak Penginjil kampung apa pendeta kampung ya? Penginjil kampung, nama channelnya juga ada. Jadi beliau mengasih pengalaman. Pengalamannya begini, bahwa obat asam lambung itu gampang, katanya sih. Ya, saya baru tahu dan akan saya coba. Obat telan cabai kutu atau cabai rawit, dibuang apanya kan, pucuknya itu dibuang, tinggal cabainya ya. Jangan digigit, ditelan aja. 3 biji atau 4 biji ditelan ya, jangan digigit. Kalau digigit perut kalian rusak. Kalau ditelan aja katanya, esok paginya kita buang kotoran itu jadi hitam. Pilih yang merah atau yang hijau atau yang kuning lah, tapi yang kecil aja, jangan besar ya. Kecil, telan pil, minum ya. Jangan digigit. Kata dia di kampung dia dia kan orang Sunda tapi sudah merantau ke mana Jambi. Di situ katanya ambeien pun sembuh, baru asam lambung sembuh. Nah, tidak ada salahnya coba, ya kan? Tapi saya tidak mencoba kemarin karena asam lambung saya sudah mulai sembuh ya. Tinggal itu aja lagi kerongkongan ini kan, sama gula darah ya kawan. Nah kawan-kawan, malam ini, aduh saya memang telat sekali ya. Sebenarnya Pak apa namanya itu Pak Nur sudah berjanji agar kalian bertanya sama dia dan beliau menjawab. Dia siap tanya hal apapun dan beliau menjawab. Ya. Dan satu lagi kawan-kawan pengumuman, besok saya berdebat dengan Sinandar, bala-bala bili-bili. Dia sudah mulai berkotek-kotek di channelnya. Dia bilang ada orang Kristen minta video itu dihapus. Siapa yang minta dihapusnya? Kalau aku sih nggak mau, biarin aja lah. Ngapain diminta-minta dihapus? Kalau kau minta dihapus, maka orang itu nanti meminta salah satu video dihapus. Kalau saya memang nggak mau, ya biarin aja. Kenapa rupanya kan? Jadi kawan-kawan, biarkan saja, ya kan? Nah, kemudian kawan-kawan, dalam debat besok, katanya dia sudah memberi apa ya? Saya nggak ngerti apakah di Geraham Molaf, apakah di roomnya dia. Saya nggak tahu. Ini Pak Nur Muhammad sudah datang ya. Saya suka dengan Bapak ini. Kawan-kawan, persiapkan kalian pertanyaan, jangan buat aku malu. Bapak ini adalah Islam Muhammadiyah yang mengakui bahwa Nabi Isa disalib. Itu perbedaannya, disalib, setelah itu diturunkan dari salib, dikuburkan, tapi tidak mati. Tapi keluar dari kubur, sudah itu pergi, berjalan kaki, sampai ke Kashmir, umurnya 120 tahun, dan wafat di Kashmir. Ya, ingat itu, ingat. Oke, jangan tanya lagi itu ya. Nah, kawan-kawan, undang masuk Pak Nur. Halo Pak Nur, selamat malam Pak Nur. Mic-nya dihidupin, sorry saya ya. Halo Pak Nur, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Ya, Pak Nur. Pak Ya, Nur. bagaimana Pak bisa mendengarkan saya? Ya, suaranya bagus saya dengar, dan suara saya apakah bagus Bapak dengar? Ya, saya terima bagus nih. Nah, Pak Nur, seperti keinginan Bapak kemarin, Bapak ingin ditanyai dan Bapak ingin berdakwah kepada orang-orang Kristen di dalam channel saya ini, agar apa yang mereka selama ini tentang misalnya tentang poligami, tentang ini segala macam bisa terjawab. Kan itu kemarin Pak Cak Num ya? Halo? Ya, halo ya. Berarti apakah kita sudah bisa memulai Pak Cak Num? Maaf, saya bukan Cak Num. Sorry, aduh, Nur Muhammad, aduh, salah terus. Pandai saya baca tadi. Sorry Pak. Karena saya tadi membayangkan obat asam lambung itu menelan cabai, jadi saya agak berpikir-pikir ya, secara logis bagaimana itu. Cabai ditelan utuh, tapi dibuang putihnya, ditelan 4 biji, besok keluar katanya kan, asam lambungnya turun. Jadi saya menghayal. Sorry Pak Nur ya.
Halo Iya, Pak ya. Nur. Jadi untuk malam ini akan ada berapa penanya nih sebelum saya akan coba menjawab sesuai Keinginan Bapak berapa yang Pak? saya paham. Eh, Sebenarnya saya tidak membatasi, siapa saja pun boleh bertanya, tapi ingat, jangan kita berlaku seperti orang bodoh, menggunakan kata-kata seperti kata-kata umpatan, hinaan. Iya. Cobalah kita berdiskusi secara lebih intelek tanpa saling menggunjing satu dengan yang lain. Ya, dan saya Dalam pemahaman saya, penggunaan kata-kata seperti bodoh, ketololan itu hanya dipakai oleh orang-orang yang kurang, yang tidak beradab lah. Kita saudara-saudara Kristen pasti yakin bahwa agama Tuhan memberikan tuntunan untuk menjadikan kita sebagai betul-betul manusia, dan seorang manusia tidak menggunakan hal-hal yang bodoh. Dan saya nanti akan memandunya Pak Nur, ya. Nah, kawan-kawan Kristenku, saya buka ini sudah ada yang antri. Ingat ya, jangan buat saya malu. Bapak ini mengakui Yesus disalib atau Nabi Isa disalib ya. Jangan kalian tanya hal itu lagi. Oke, sekarang Gunawan Suryomu. Halo Gunawan Suryomu. Ya, halo. Gunawan. Halo. Ya. Suryo Morcito. Suryo Morcito. Oh, ya karena di layarnya kelihatan Gunawan Suryomu. Ya, Pak Gunawan, Bapak Kristen atau Muslim Pak? Kristen. Oke, apakah Bapak mau bertanya kepada Pak Nur Muhammad? Ya, mau bertanya kepada Pak Nur. Ya, dan ini Pak sifatnya diskusi ya, bukan debat. Ya, diskusi. Jadi mau jangan minta pencerahan. Jangan ngotot-ngototan ya Pak. Oke, Bung Rudi, terima kasih. Terima kasih. Silakan langsung dimulai. Ya, Pak Nur, selamat malam, Pak Nur. Oke, selamat malam. Dengan Bapak siapa ini? Gunawan. Oh, Pak Gunawan. Ya, Pak saya Nur. panggil Pak Gunawan saja, Pak ya. Ya, Gunawan saja, Pak. Oke. Pak, silakan dengan ada pertanyaannya, satu pertanyaan Pak dari saya, Pak. Saja. Ya, silakan dengan pertanyaannya. Semoga saya bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Gunawan. Seandainya ada pertanyaan yang sekiranya saya belum memahaminya, belum mendapatkan referensinya, saya minta ditangguhkan Pak ya, nanti di sesi-sesi berikutnya, insya Allah akan saya coba jawab. Kurang lebih seperti itu ya Pak Gunawan ya. Ya. Oke, silakan Pak. Pertanyaan saya mengenai puasa, Pak. Oke, puasa ya. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 187, itu disebutkan puasa itu dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ya. Nah, kalau di Indonesia kan kurang lebih 14 jam, Pak. Ya. Yang mengganggu saya, pemahaman saya itu adalah di Finlandia itu 22 jam, Pak. Ya. 22 jam. Nah, pertanyaan saya, mengapa di Al-Quran tidak dijelaskan bahwa kalau di negara ini berapa jam harus bagaimana, di tempat lain berapa jam harus bagaimana umat muslim untuk berpuasa itu, Pak? Bagaimana itu, Pak, penjelasannya? Ya, oke. Baik Pak Gunawan, terkait puasa Pak ya, terkait puasa, perbedaan antara Indonesia dan Pak Gunawan menggunakan contoh di Finlandia yang ketika itu kadar malamnya itu bisa sampai 22 jam ya Pak ya? Iya Pak. Oke, baik. Kadar hari, jadi, bukan kadar malam, kadar hari. Kadar harinya, oh iya, maaf. Ya, jadi kadar harinya itu dari terbitnya matahari hingga terbenamnya itu membutuhkan waktu kurang lebih 22 jam. Jadi Al-Quran menggunakan kelaziman, keumuman Pak. Jadi keumuman, mengeneral mengumumkan semuanya, karena rata-rata yang menjadi perhitungan rata-rata patokan hari itu di kisaran 10 jam lebih lah, di kisaran 10 jam lebih. Jadi kenapa Al-Quran lebih menggunakan patokan dari terbit matahari hingga terbenam,
karena secara umum hampir sebagian besar kondisi di bumi kurang lebih seperti itu membutuhkan waktu sekitar 10 jam lebih. Nah, jadi ketika nanti ada beberapa daerah, beberapa bagian waktu di belahan bumi ini yang ternyata memiliki itu sepertinya, jadi saya tidak memastikan nih Pak Gunawan ya, sepertinya itu akan ada penjelasan yang lebih terperinci itu dalam hadis. Dan saya sepertinya saya pernah membaca hadis yang menunjukkan tentang hal itu, membahas tentang hal itu, cuman saya agak lupa. Tapi saya bisa meyakinkan bahwa itu secara lebih spesifik, lebih mendetail itu diatur di dalam kitab-kitab hadis, diberikan dalam hadis. Demikian kurang lebih Pak Gunawan. Gitu Pak ya? Iya, iya. Yang menjadi ganjelan untuk saya, mungkin Bapak bisa meluruskan nanti ya. Mengapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menjelaskan? Kan melalui melalui malaikat Jibril Pak ya, disampaikannya itu Pak. Kan seharusnya ini pemahaman saya sebagai orang yang mendapat pengetahuan bahwa di tempat-tempat lain di dunia ini waktu kadar harinya itu bisa panjang seperti di Finlandia begitu Pak ya. Ya. Mengapa tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran kalau memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui Pak? Itu menjadi ganjelan untuk saya tuh Pak. Kalau lalu merujuk ke hadis begitu ya, saya pelajari juga ada jawaban-jawaban bahwa kalau di Finlandia ada 2 pedoman disesuaikan dengan negara yang paling dekat atau disamakan dengan yang di Arab Saudi begitu Pak. Tapi itu tidak memuaskan untuk saya, terus terang saja. Iya. Jadi bukan saja terkait masalah puasa ya Pak Gunawan ya. Terkait masalah yang paling utama, ibadah yang paling utama di kalangan kita sebagai orang Muslim, kewajiban kita adalah sholat. Sholat secara terperinci tidak disebutkan Pak Gunawan. Secara terperinci tidak disebutkan bahwa pembagian waktunya ini dan itu. Ada zuhur, asar, lohor, isya dan sebagainya. Jadi itu nanti penjelasannya itu akan kita dapatkan lewat pelaksanaan atau bahwa Rasulullah telah diberikan keterangan terkait hal-hal sholat dan itu didapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bukan saja perkara puasa, bahkan perkara yang utama pun, semisal sholat, itu tidak dijelaskan secara terperinci Pak Gunawan. Jadi saya kembali kepada masalah sholat, kepada masalah puasa tadi. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa Rasulullah memberikan batasan untuk waktu untuk kita berpuasa. Ketika kita tidak bisa lagi, salah satunya contoh, ketika kita diwajibkan memasuki waktunya puasa itu ketika kita sudah tidak bisa lagi membedakan antara benang hitam dan benang putih. Nah, jadi itu semacam suatu patokan bahwa waktu pelaksanaan sholat itu dilaksanakan ketika waktu-waktu itu, ketika mulai beranjak peralihan waktu dari antara siang tadi, malam menuju ke siang. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ketika itu kan tidak ada patokan seperti kita sekarang ini berupa jam. Nah, jadi biasanya itu diukur berdasarkan itu. Ada beberapa kesempatan Rasulullah menggunakan ukuran bayangan bayangan tombak kira-kira segini atau dan segitu. Jadi tidak diberikan secara pasti bahwa jamnya sekian dan sekian. Cuma diberi patokan bahwa ketika matahari begini dan begitu, ketika matahari mulai terbit dan akan menjelang terbenam, saatnya memasuki waktu maghrib. Dan dalam hadis itu disebutkan bahwa contohnya itu adalah ketika kita tidak bisa lagi membedakan antara benang hitam dan benang putih. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Gunawan. Iya Pak, masih belum tuh Pak. Ya. Karena untuk membedakan benang putih dan benang hitam, itu kalau itu kan fajar ya. Ya. Nanti
waktu maghrib tenggelam itu kan sama Pak ukurannya Pak ya. Ya, Kalau tidak bisa dibedakan antara benang putih dengan benang hitam begitu ya. Tapi waktunya itu tetap jauh sekali Pak, 14 jam dan 22 jam itu Pak. Untuk saya ganjelan itu Pak. oke. Iya, jadi mungkin kita akan seolah mengharapkan suatu penjelasan yang sesuai keinginan kita. Jadi jangan berharap bahwa semua akan sesuai jawaban yang akan diberikan atau keterangan diberikan bisa memuaskan seluruh apa yang kita tanyakan. Jadi ini kenapa Islam menganjurkan sholat, Islam menganjurkan puasa, yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ketaatannya. Iya. Jangan berpikir bahwa perbedaan waktu ketika 22 jam sementara di Indonesia atau bumi bagian Asia hanya 12 jam, lalu seolah-olah tidak ada keadilan di situ. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh Islam. Islam ingin melihat ketaatan. Jadi ketika saya mungkin agak melenceng, tapi yang poinnya sama, bahwa contoh ketaatan yang dilaksanakan ketika Nabiullah Ibrahim menyembelih anaknya bukan karena apa-apa. Ini masalah ketaatan. Ketika kita benar-benar telah mengimani, telah ada iman di dalam hati kita, maka kita dalam kondisi apapun ketika itu menjadi perintah, itu menjadi kewajiban, maka tanpa dalih, tanpa uzur, kita akan tetap melaksanakan itu. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab apa yang Pak Gunawan tanyakan. Oke, Ya, Pak. Pak Gunawan. Kalau ketaatan ya oke. Yang kedua Pak, Bung Rudi boleh yang kedua ya? Ya, silakan. Asal jangan mengenai yang tadi lagi, balik-balik situ aja nanti. Enggak. Ya, Ini yang lain nih. lanjut. Ya, silakan. Saya agak terganggu juga dengan ini Pak. Ayat-ayat setan Pak. Waktu itu kan diturunkan bahwa ada anak-anak Allah, Alat, Al-Usa, dan Manat itu Pak ya. Lalu kemudian diubah, diperbaiki. Itu kesalahan katanya, itu ayat-ayat setan. Nah ini bagaimana penjelasannya Pak? Itu di mana? Coba mungkin Pak Gunawan supaya lebih jelas bisa ditunjukkan referensinya mana ketika menyatakan hal seperti itu. Wah, saya catatannya nggak ketemu nih Pak. Tapi ada itu Pak ayat-ayatnya yang diturunkan bahwa anak-anak Allah adalah 3 perempuan itu, Alat, Al-Usa, dan Manat ya. Tapi kemudian diperbaiki keesokan harinya atau beberapa hari kemudian bahwa itu tidak benar, itu salah, itu yang memasukkan itu bukan Allah tetapi setan itu, gitu Pak. Ya. Kalau belum bisa dijawab ya nggak apa-apa, mungkin lain hari. Iya. Jadi dalam pandangan saya itu adalah sebuah tuduhan yang keji ya Pak Gunawan ya. Saya tidak pernah menemukan hal seperti itu dalam berbagai literatur yang saya baca. Bahkan ya hal-hal tersebut merupakan fitnah yang amat kejam kepada kami orang Islam, kepada Rasulullah. Jadi sesungguhnya kitab suci kami Al-Quran tidak sama sekali disusupi atau terselip wahyu-wahyu setan di dalamnya. Sama sekali tidak. Jadi itu merupakan fitnah. Jika Pak Gunawan mungkin tidak merasa puas dengan apa yang saya sampaikan ini, silakan Pak Gunawan bawa referensinya, dari mana Pak Gunawan mendapatkan keterangan seperti itu dan tunjukkan, dan mari kita bahas bersama-sama. Ya Pak, saya cari dulu ya Pak ayatnya Pak. Iya, monggo Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Bung Rudi, terima kasih Bung Rudi atas kesempatannya. Pak Gunawan. Ya, selamat malam. Sama-sama. Yuk, kalau mengenai Uzair ada ayatnya ya, tadi Taha 30. Kalau Al-Manat tadi itu apa itu? Ya ada, pernah saya baca juga. Bentar ya. Saya pernah baca juga, tapi nggak tahu di mana. Nanti kita cari ya. Kalau Bapak itu nanti sudah dapat, pas masuk lagi, kita masukkan lagi. Pak Gunawan, izin Pak Gunawan ya langsung live aja karena room udah penuh.
Sekarang Raja Gugu. Halo Raja Gugu. Halo Le, malam Le. Malam. Di sini sekarang sudah ada Pak Nur Muhammad. Pak Nur Muhammad ini dari Ahmadiyah ya, Islam Muhammadiyah. Muhammadiyah Ahmadiyah. Apakah dirimu mau bertanya kepada beliau? Boleh Le. Diskusi hambar ini Le. Ya, diskusi ya, jangan ngotot-ngototan. Iya. Malam Pak Nur. Ya, malam dengan Pak. Siapa ini Pak ya? Pak Raja Goek Pak Nur. Raja siapa? Raja Goek. Saya panggil Bang Raja saja ya Pak ya. Boleh Pak Nur. Jadi sebetulnya tadi saya nyinggung Bang Rudi diskusi hambar karena kebetulan kan Pak Nur dari Ahmadiyah. Ya. Jadi kenapa saya bilang diskusi hambar karena apapun yang Pak Nur katakan mau benar atau tidak, soalnya mayoritas Muslim mungkin tidak menerima kan gitu Pak Nur. Tapi kita diskusi aja ya Pak Nur ya. Iya. Iya Pak Nur. Jadi sebelum Pak Raja memulai dengan pertanyaannya, jadi keimanan seseorang tidak harus, syaratnya tidak harus mendapat dukungan dari manusia yang lain Pak ya. Ketika Isa mengakukan diri dia sebagai yang datang dari Tuhan, dia tidak membutuhkan pengakuan dari orang. Anda mau terima hari ini Pak Raja mau terima Yesus atau tidak menjadi masalah. Jadi ukuran diterima atau tidak oleh orang itu bukan menjadi ukuran sebuah kebenaran. Kurang lebih seperti itu Pak Raja. Oke Pak Nur. Jadi mungkin saya bertanya tentang Ahmadiyah aja Pak Nur ya, tentang Ahmadiyah. Ya. Jadi dari Ahmadiyah kan ikonnya kan Nabi Mirza Ghulam ya Pak Nur ya. Ya. Jadi saya mau bertanya, apakah Ahmadiyah percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir Pak Nur? Ahmadiyah percaya Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang membawa risalah, yang membawa syariat. Oh baik, tapi kenapa Pak Nur masih mempercayai Nabi setelah Muhammad, Mirza Ghulam? Ada Nabi lagi setelah? Iya. Mungkin dijelaskan Pak Nur. Iya. Jadi pemahaman Ahmadiyah yang meyakini bahwa ada Nabi setelah Rasulullah, karena ini bersumber dari Rasulullah sendiri. Rasulullah di beberapa banyak kitab hadis menyebutkan dengan begitu jelas bahwa sepeninggal beliau, sebelum datangnya hari kiamat akan datang yang namanya Nabi Isa. Jadi Ahmadiyah meyakini bahwa ada Nabi setelah Rasulullah Muhammad, bukan mengada-ngada, justru didukung oleh dalil atas keterangan dari Rasulullah sendiri yang menjanjikan, memberikan nubuatan bahwa di akhir zaman akan ada Nabi. Secara otomatis berarti masih ada Nabi setelah Rasulullah. Jadi keyakinan ada Nabi setelah Rasulullah bukan diada-adakan oleh Ahmadiyah. Justru ini adalah sebuah janji daripada Rasulullah sendiri. Kurang lebih begitu, Pak Raja. Oke Pak Nur. Jadi berarti Nabi terakhir itu berarti belum final ya istilahnya ya, karena masih ada Nabi lain, padahal umat Muslim meyakini Nabi terakhir Muhammad. Oke Pak Nur, kita tinggal cuma satu lagi aja Pak Nur, pertanyaan saya, mungkin apa yang diterangkan Pak Nur tadi kan tersirat ya, bukan tersurat ya. Mungkin saya bertanya, apakah ada yang tersurat, tertulis Mirza Ghulam, apakah tercatat di Al-Quran atau hadis Pak Nur?
Kalau secara jelas bahwa bahwa Mirza Ghulam Ahmad dinukilkan di dalam Al-Quran maupun hadis secara jelas, Tersurat. ya secara tersurat tidak seperti itu. Iya, iya. Sebentar, saya melanjutkan penjelasan saya. Ketika saya menggunakan pendekatan Bible, ketika Elia terangkat ke langit, seperti yang dinubuatkan, seperti yang tertulis dalam kitab para rasul, kemudian kaum Yahudi menantikan kedatangannya sesuai yang tertera di dalam kitab Maliki. Ternyata sampai hari ini Elia yang dinantikan tidak kunjung datang. Apakah Elia akan datang? Apakah Yahya yang akan datang itu dinubuatkan di dalam Bible sebelumnya bahwa Yahya itu akan datang dalam wujud seorang Elia? Tidak. Justru ketika Elia datang, Yesus yang memberikan kabar suka, Yesus yang memberikan keterangan, memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya Elia yang dinantikan tidak datang. Artinya apa? Elia tidak tertulis secara langsung bahwa Yahya tidak tertulis secara langsung di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Yahya akan datang bernama Yohanes, bernama Yahya. Tidak. Tapi dia datang. Tapi ketika Yahya datang dan ditetapkan oleh Yesus bahwa dia adalah Elia, apakah Pak Raja juga akan menanyakan di mana di dalam Perjanjian Lama mengatakan bahwa Yohanes akan datang secara tersurat? Oke Pak Nur ya, kan saya posisinya bertanya. Jadi mungkin kalau saya menjawab mungkin juga banyak rekan-rekan menunggu. Jadi mungkin keterangan Pak Nur sudah bisa saya tangkap karena tetap biarpun masalah Elia pun nanti pun tetap tersurat lah. Jadi intinya sudah saya tangkap jawaban dari Pak Nur dan saya menghargai dan menghormati Pak Nur ya, karena saya juga saudara-saudara saya. Jadi Elia memang tersurat, begitu pula Nabi Isa juga tersurat bahwa akan datang. Elia juga tersurat bahwa akan datang, dinubuatkan. Tetapi penggantinya yang bernama Yohanes, kemudian penggantinya Isa yang akan datang bernama Mirza Ghulam Ahmad tidak tersurat secara tegas. Itu persamaannya. Oke, sudah Pak Pak Raja Bobo sudah mengatakan sudah bisa. Tapi itu HP siapa itu izin kali? Ada masuk telepon nih jadi crowded ini lah. Oke ya, terima kasih Raja Gogo. Langsung live ya karena room sudah penuh biar masuk anggota baru. Nah, Pak Nur terima kasih atas jawabannya. Kita bukan ngotot-ngototan, tidak bisa dipaksakan. Itulah jawaban Pak Nur. Satrio, halo Satrio, Satrio Piningit atau Satrio apa nih? Satrio aja Bang. Oke, Selamat Satrio malam, aja. Di sini ada Pak Nur Muhammad. Dirimu Muslim apa Kristen? Saya Katolik Bang. Oke, ingin bertanya kepada Pak Nur. Betul sekali terkait sama teologi yang digunakan oleh Ahmadiyah. Oke, silakan bertanya tapi jangan ngotot-ngototan. Suara tidak perlu tegang-tegang ya. Slow saja. Pak Siap, Nur Bang. Siap ya. Terima kasih. Terima kasih Bang. Selamat malam Pak Nur Muhammad. Halo. Ya, selamat malam. Ya. Ini Pak Nur, saya kebetulan tertarik ingin mengetahui lebih dalam gitu tentang Ahmadiyah, bahwa dikatakan di Ahmadiyah ini sendiri menganggap bahwa Nabi Isa bereinkarnasi gitu kan ya, menjadi Mirza Ghulam Ahmad, betul Pak? Iya, kalau tepatnya disebut reinkarnasi juga sepertinya tidak sesuai. Kalau dalam pemahaman Ahmadiyah, kami meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu bukan reinkarnasi daripada Isa, bukan seperti itu. Jadi sama halnya ketika saya jelaskan kepada Pak Raja tadi, ketika
Yahya mengganti sosok Elia yang dinanti-nantikan, itu bukan berarti bahwa Yahya ketika itu bereinkarnasi menjadi Elia. Jadi persamaannya kurang lebih seperti itu. Oh, tadinya saya pikir gini, soalnya saya dapat dari artikel Pak, gitu saya baca gitu bahwa tentang Ahmadiyah ini mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini adalah reinkarnasi daripada Isa ataupun Imam Mahdi katanya begitu kan. Kalau misalnya reinkarnasi yang tadinya saya mau bertanya lagi bahwa apa bedanya dengan Hindu dan Buddha gitu kan, bahwa kebetulan Mirza Ghulam Ahmad sendiri kan lahir di daerah India, di mana India kita tahu adalah pusatnya agama Hindu waktu itu gitu. Apakah mirip seperti itu? Ternyata kan tadi Pak Nur sudah mengatakan bukan. Itu aja sih yang saya pengen tahu. Kalau memang betul itu reinkarnasi, ternyata kan bukan, gitu aja Pak. Terima kasih. Iya, jadi bukan. Jadi secara pasti bahwa itu adalah sebuah reinkarnasi, tidak. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, jadi pendekatannya seperti itu. Ini merupakan kudrat, merupakan ketetapan Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak menjadikan Yahya sebagai Elia, itu bukan sebuah proses reinkarnasi. Sama halnya ketika Mirza Ghulam Ahmad menjadi Al-Masih yang dijanjikan. Iya. Ya sudah, itu aja. Berarti satu lagi Bang, yang terkait dengan izin maksudnya dengan Injil Matius yang bahwa kata Nandar tuh Periklitos Parakletos itu merujuk pada Mirza Ghulam Ahmad juga bukan? Itu. Kalau Parakletos atau kebenaran, itu penolong, itu ditujukan kepada pribadi Rasulullah SAW Muhammad. Oh. Soalnya kan kalau kata Pak Nandar kemarin bahwa Periklitos itu adalah Ahmad kepadamu gitu kan, aku pikir tadinya itu adalah merujuk pada Mirza Ghulam Ahmad gitu, bukan ya? Berarti pada Nabi Muhammad begitu? Iya, kami meyakini itu, kami meyakini nubuatan itu sebagai penggenapan terhadap pribadi suci Rasulullah Muhammad SAW. Oke, berarti tidak jauh beda dengan pandangan Muslim yang pada umumnya ya. Tapi kenapa dibilang bahwa Ahmadiyah ini dianggap kafir gitu? Padahal secara teologi tidak ada yang jauh berbeda gitu menurut saya. Oke, itu aja lah Bang. Thank you. Terima kasih Satrio, sama-sama sudah mau hadir. Maaf ya Satrio, kalau bisa langsung leave karena room sudah penuh. Oke Pak Nur Muhammad, terima kasih juga atas jawabannya. Dan mengenai nubuatan itu, memang Sinandar itu sekarang sudah terdiam, tidak bisa lagi apa-apa. Karena dia bilang dulu Roh Kudus adalah kepada Nabi Muhammad, setelah dibuka dari Al-Quran, ternyata Roh Kudus itu Jibril. Dia bingung sendiri. Oke Pak Nur, ini masuk lagi Piong 77 channel. Halo Piong. Malam Bang. Wah suaranya double lagi nih Piong. Double lagi Bang. Matikan dulu apanya anda YouTube. Nggak ada YouTube sih Bang, cuman dari laptop ini Bang. Kok dua ya? Sinyalnya berarti. Kayak kemarin tuh gimana ceritanya? Ini pakai apa? Headphone kayak gini? Atau pakai mic ini? Nggak pakai apa-apa Bang? Langsung. Harusnya suaranya satu. Kalau istirahat dulu sebentar nggak apa-apa ya Piong ya? Boleh deh Bang, oke Bang. Oke, terima kasih Piong. Karena ini nanti kita lagi asik-asik, dia kurang gitu. Halo Fernando Syahan. Halo. Ya. Suara kami sudah didengar? Ya, udah dengar Bang. Nah Fernando, di hadapanmu ada Pak Nur Muhammad. Ya. Silakan bertanya ya. Siap bertanya? Ya. Siap Bang. Ya. Tapi ini bukan debat, hanya diskusi. Jangan memaksakan ya. Kita agama kasih Bang. Iya, oke. Agama kasih Kristen ya. Perlu hanya berbagi pengetahuan. Ya, oke. Silakan ya, langsung. Tancap. Ya. Malam Pak Nur. Ya, malam. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Fernando, Pak. Fernando, ya. Ya, Fernando. Ini kan saya mau tanya, salah satu kenabian itu dibuktikan dengan mukjizat-mukjizatnya ya. Nah, saya baca nih mukjizat Muhammad itu ada membelah bulan menjadi dua, terbelah dua ya. Bisa dibukakan Bang Rudi itu
HR Bukhari 3579 ya. HR Bukhari 3579. Kalau hadis kadang nggak tepat, aku di mana cari hadis? Sunnah.com ya. Jadi salah satu ciri Nabi itu kan dia harus Sahih Bukhari berapa? 3579. 35 3000 ya. Iya, 3579. 3579. Ntar ya. 35. Kayak mana bacanya? Stres sekali aku bacanya. Ya udah, bacakan aja, silakan aja. Nggak ada situ ya, Bang ya. Biar Ada, jangan ini, biar jangan salah paham gitu loh. Iya, sebentar. Ini bisa diganti bahasanya ya. English, kok language-nya ini? 3579. Iya. Tujuh sembilan. Ini dah ada ini. Cuman ganti bahasanya di mana nih ya? Sebentar, harusnya ada sih. Sebentar ya. Translate ya. Nggak ada langsung ini biasanya. Oh iya. Yang ini dia kan. Tunggu aku cari. Ini hanya English. English. Oh. Balik lagi aku jadinya. Oke, lanjut aja sambil ku cari, nanti ku tampilkan. Iya. Itu kalau nggak salah bunyinya begini ya, Pak ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau menunjukkan tanda-tanda mukjizat. Maka beliau memperlihatkan kepada mereka di mana bulan terbelah menjadi dua bagian hingga dapat terlihat gua Hira dari celah di antaranya. HR Bukhari nomor 359 sahih. Ini Pak kan jelas nih ya, terbelah dua nih Pak. Kalau mukjizat itu terjadi Pak, terbelah dua, ini kalau kita secara ini aja ya, kita apa, kan nggak ada bulan terbelah dua ya Pak. Dan itu pun kalau terbelah dua ini bumi ini nggak normal ini peredarannya. Jadi bagaimana Islam itu membenarkan ayat-ayat ini gitu, membenarkan mukjizat ini. Ya, halo. Ya, udah dengar Pak? Iya, iya. Jadi bahwa dinukilkan di beberapa hadis bahwa Rasulullah membelah bulan. Mungkin saya tidak tahu bagaimana pemahaman saudara-saudara Kristen Islam lainnya, tetapi kami sebagai orang Ahmadi, kami tidak meyakini hal-hal yang terjadi, walaupun kami mengerti mukjizat itu ada, tapi proses pemahamannya itu berbeda. Kami tidak menerima ketika. Maaf, saya potong Pak, saya potong dulu ya. Bapak mempercayai hadis ini, gitu. Iya, saya secara ini saya mempercayai hadis itu, tapi saya tidak bisa mengartikan, saya tidak saya tidak meyakini bahwa hal itu terjadi secara nyata, secara fisik. Jadi itu bagi kami hadis yang disebutkan tersebut itu merupakan kiasan, merupakan bahasa-bahasa majazi, kurang lebih. Bukan seperti Pak, itu. maksud saya begini Pak, salah satu ciri-ciri kenabian itu dia harus bisa melahirkan mukjizat. Itu menandai dia memiliki kuasa dari Tuhan kan. Dan mukjizat Muhammad itu membelah bulan katanya, terbelah dua gitu loh.
kalaupun artinya apa, saya manfaatnya pun apa buat manusia kan gitu kalau dia membelah bulan gitu. Iya, jadi begini Pak siapa tadi Pak Fernando. Jadi ada kalanya orang ketika rujukannya itu hadis Bukhari atau rujukannya itu hadis Sahih, seolah-olah tidak ada perdebatan di dalamnya, bahwa menganggap bahwa semua yang tercantum dalam kitab Bukhari, kitab Muslim adalah benar-benar tidak dapat tidak dapat disangkal. Jadi saya punya pemahaman bahwa walaupun seketat apapun penyaringan yang dilakukan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim dalam meriwayatkan hadis, tapi tetap terbuka celah bahwa ada kemungkinan bahasa-bahasa yang tidak bersumber daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi saya memiliki alasan atas apa yang saya sampaikan ini, bahwa tidak semua bahwa apa yang tercantum di dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim diterima secara mutlak. Jadi kurang lebih, jadi terkait tentang membelah bulan, memang saya akui secara mendalam belum coba mempelajari itu, tetapi memang saya pernah membaca bahwa dikisahkan Rasulullah membelah bulan. Tetapi sepertinya dalam pemahaman kami menolak keterangan hadis tersebut, ya, bahwa seolah-olah betul Rasulullah hanya dengan berdiri di atas permukaan bumi, lalu dengan hanya menjentikan jari telunjuk dan lalu bulan terbelah menjadi dua bagian, itu kami tidak menerima hal seperti itu. Bahkan yang paling heboh sekalipun, yang paling heboh bukan saja bulan, kejadian Isra Miraj itu dalam pandangan kami tidak dilaksanakan secara jasmani, itu merupakan perjalanan rohani. Jadi kami tidak ada segala sesuatu yang seolah-olah bertentangan dengan hukum-hukum alam. Ketika bulan terbelah, lalu bagaimana? Seperti yang tadi Pak Fernando sampaikan, bagaimana nanti dengan keseimbangan struktur ruang angkasa ketika bulan mengalami pergerakan yang di luar daripada yang sudah ditetapkan kepadanya. Jadi itu di luar daripada pemahaman kami. Jadi ketika ada yang mengisahkan bahwa bulan terbelah menjadi dua, kami tidak memahami itu secara letterlik. Kurang lebih begitu Pak Fernando. Ya, terima kasih. Dan kepada Fernando, Pak Nur sudah menjawab bahwa dia tidak pertama tadi dibilangnya, nanti akan saya tambahi lagi. Pertanyaan, Bang. Tunggu dulu. Ya. Usahakan diam dulu aja ya. Bahwa dia mengatakan tadi dia dengan jelas mengatakan bahwa nanti kalau saya akan cari tahu pertama. Yang kedua, secara letterlet itu bukan terjadi demikian, sama seperti Isra Mi'raj. Ya, dan kita tidak bisa memaksakan supaya itu betul-betul terjadi. Belum lagi nanti kalau kau tanyakan kemana sisa bulan itu kan, siapa yang makan, ya? Dan kok bulan kembali bulat, banyaklah itu pertanyaan. Beliau sudah membatasi itu perjalanan rohani, dan beliau mengatakan bahwa di situ pun semuanya tidak langsung plok gitu, langsung penerjemahannya. Oke. Yang kedua, silakan, dan terakhir. Silakan. Halo Bang. Ya. Silakan. Oke. Kalau tadi Kedua itu kan hadis ya. Mungkin Bapak bisa nggak menerima. Tapi nih saya mau tanya nih satu lagi nih. Di Quran 5 ayat 33 tuh, 5:33, Pak. Bang Rudi bisa bukakan Bang Rudi? Quran 5:33. Ini ayatnya mengenai potong tangan ya, Pak. 33. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia. Nah, yang mau saya tanyakan, ini dipotong tangan nih Pak ya, dan kaki mereka secara silang. Begini loh Pak, kalau ini kan
ayatnya ini sangat ini ya, apa namanya, sangat apa ya, kontroversi ya. Soalnya kalau orang mencuri dipotong tangan. Nah, kalau saya rasa kita ini nggak ada yang tidak mencuri, Pak. Dari lahir mungkin tidak mencuri. Kecil aja anak saya sudah mencuri roti, sudah mencuri makanan dari kulkas, mencuri uang dari laci. Ya seperti itu, Pak. Dari kecil sampai besar kita tuh mencuri, Pak. Mencuri waktu, berarti mencuri itu bukan hanya mencuri uang ya, ada juga mencuri waktu, ada juga mencuri apa namanya, perhatian kan begitu. Nah, di sini kan dibilang dipotong tangan dan kaki mereka. Pak, tolong dijelaskan Pak secara Islamiyah itu bagaimana kalau misalnya hukuman seperti ini diterapkan? Berarti dia tidak apa namanya, tidak bisa menyesuaikan dengan apa namanya, keadaan manusia, keberadaan manusia, kebudayaan manusia kan gitu. Ya, silakan Pak Iya, Nur. iya. Jadi permasalahannya bukan Pak Fernando akan suka atau tidak suka. Ya, sesuai atau tidak sesuai menurut ukuran kita manusia. Itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ketetapan Tuhan. Jadi ketika halo? Ya. Halo, bisa didengar? Halo Pak, suaranya nggak dengar ya Pak. Halo? Ya, silakan Pak. Iya. Jadi itu jadi permasalahannya sekarang ini kan yang ditanyakan oleh Pak Fernando, bagaimana penerapannya, Pak ya? Iya. Iya. Jadi saya ingin merujuk lagi kepada Pak Fernando. Coba mungkin Pak Fernando buka kembali di dalam Bible. Hukum Taurat mengatakan apa? Bahkan ketika kita Pak Fernando sudah menikah? Sudah Pak. Hukum Iya. hukum Taurat apa ya? Hukum Taurat apa tuh Pak? Yang mana? Ya, gimana? Yang hukum Taurat yang mana Pak? Iya. Saya lupa tepatnya di mana. Tapi mungkin Pak Rudi Maksud saya mungkin gini juga Pak, bisa. kita bicara kontekstual dia dari konteks ayat-ayat. Iya, kontekstual. Ini kontekstual. Tentang Jadi, apa biar saya bukakan Pak? Silakan. iya. Halo? Iya, tentang apa biar saya bukakan? Iya, tentang perempuan yang lagi menstruasi, lagi haid. Kalau menurut hukum Taurat, ya, kalau menurut hukum Taurat, bahkan ketika seandainya Pak Fernando ketika saat ini sudah menikah dan istrinya sementara dalam keadaan menstruasi, itu tidak boleh sama sekali dekat dengan istrinya. Bahkan bekas duduknya pun dilarang. Lalu bagaimana ketika Pak Fernando mempertanyakan itu kepada saya? Bagaimana dengan hukum Taurat? Penerapan hukum Taurat, apakah bisa diterapkan ketika kita dengan istri kita tidur seranjang hanya karena dia lagi datang bulan menstruasi, lalu kita mengangkat semua bekas yang di jamahnya? Bagaimana penerapannya menurut Pak Fernando? Jadi ini adalah ketetapan Tuhan. Ini adalah ketetapan Tuhan. Jadi terserah manusia akan terima dan tidak, itu terserah manusia. Tetapi jika kita benar-benar mau menerima Tuhan, mau meyakini, mau mendapatkan keselamatan, maka itu ikutlah apa yang diwajibkan oleh Tuhan. Iya, maksud saya begini Pak, itu di hukum Taurat mengenai perempuan yang menstruasi ya Pak ya. Menstruasi saya rasa kalau memang menstruasi itu mengakibatkan penyakit, kita bisa hindari kan, kita nggak harus mati karena tidak berhubungan tubuh dengan perempuan istri kita kan. Tapi ini kan sangat fatal jika kalau kita melakukan pencurian, misalnya tangan dipotong, ya. Kalau misalnya kita melakukan kejahatan, kita disalib. Maksudnya itu beda dong Pak. Kalau misalnya penerapannya menstruasi dengan yang Bapak yang saya bilang ini, gitu. Jadi penerapan hukum Islam itu tidak bisa menyesuaikan dengan budaya dan keadaan, dan dia nggak bisa membaca masa depan bagaimana manusia ke depannya gitu. Kalau seandainya ini diterapkan, ya ini manusia nih pada disalib semua dan dipotong tangan semua.
Karena terang saya sadar tidak sadar pasti saya mencuri, walaupun itu bukan mencuri uang, tapi mencuri waktu, ya. Maksudnya itu, Bang. Iya. Jadi Iya, bagaimana jadi begini Pak, oke, saya sudah menangkap apa yang Pak Fernando sampaikan. Jadi ketika Tuhan Allah memberikan hukuman yang setimpal untuk seorang pencuri dan hukum tangan, itu merupakan suatu hukuman yang adil di mata Tuhan. Terserah mungkin Pak Fernando menolak bahwa seolah-olah tidak sesuai dan segala macam. Coba silakan Pak Fernando buka di dalam Bible. Bagaimana hukumnya ketika orang berzina? Bagaimana hukumnya ketika seseorang mengutuk kedua ibu bapaknya? Apa hukumnya? Apakah Pak Fernando tahu? Lalu pikirkan apakah relevan ketika diterapkan di zaman ini? Coba Pak Rudi tolong dibuka. Tolong dibuka di dalam Imamat 20. Pernikahan itu. Di dalam Imamat 20 ayat 9 sampai dengan 21. Sebentar ya, Imamat 20. Ayat berapa? 9. Ayat 9 sampai 21. Imamat 20. Apabila ada seorang yang mengutuki ayah atau ibunya, pasti dia dihukum mati. Dia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya. Ya. Terus? Iya. Dan orang berzina, homoseksual. Ya, akan dihukum mati. Ya. Iya. Iya. Jadi bagaimana menurut Bang Fernando? Bukankah banyak sekali, bahkan sudah jadi tren, kita lihat banyak gay, banyak homoseksual dan segala macam. Lalu apakah menurut Pak Fernando itu tidak relevan? Halo. Jika diterapkan di zaman ini? Boleh saya jawab, Pak? Itu Alkitab, ya. Pak. Tidak satu perjanjian lama saja, Pak. Bapak harus baca juga perjanjian baru. Makanya itu Alkitab itu satu. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Maka Tuhan Yesus datang itu untuk menebus dosa-dosa manusia yang melakukan perzinahan. Makanya upah dosa adalah mati. Balik kepada dari situ. Maka tidak ada yang mampu yang melakukan hukum Taurat itu, Pak. Kalau Bapak bicara Alkitab, Bapak nggak bisa bicara hanya perjanjian lama saja. Itu ada penggenapannya di perjanjian baru, Pak. Makanya kalau bisa Bapak lebih fokus kepada Al-Quran. Karena saya bertanya di dalam Al-Quran, bukan dalam Alkitab. Di Alkitab, kalau Bapak cerita, Bapak bahas Alkitab, Bapak tidak akan paham. Karena Bapak hanya baca di perjanjian lama. Di perjanjian baru Bapak nggak paham. Bahwa di situ adalah turunnya Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa orangnya. Silakan. Oke. Sebentar Pak Nur. Ini kita kembali lagi kepada ayatnya ya. Surah 33 tadi. Surah 33. Surah berapa tadi nih? Al-Maidahnya. Surah Al-Maidah 33. Di sana bicara bagi orang yang memerangi Allah, bukan mencuri. Memerangi Allah, itu bacanya hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Jadi contohnya kalau zaman sekarang itu ya orang-orang bilang orang-orang Yahudi yang memerangi apa itu kan, atau Houthi lah yang membom, yang merudal itu Mekah, itu kan sudah memerangi Allah dan Rasulnya. Kalau orang itu dapat, maka dia harus dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Mungkin itu. Silakan Pak Nur ditambahi, dan ini jawaban Pak Nur yang terakhir. Silakan Pak Nur. Iya, jadi sebentar. Mungkin ini saya tertarik dengan Pak Fernando. Jadi terkait apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fernando, saya kurang paham. Maksudnya ketika dikorelasikan dengan perjanjian baru, bukan berarti bahwa perjanjian baru membantah apa keterangan yang terdapat di dalam perjanjian lama. Bahwa bukankah Yesus sendiri mengakui bahwa kedatangannya bukan untuk menghapus hukum Taurat. Jadi artinya
hukum Taurat akan tetap abadi, tetap jalan. Ya, tetap jalan. Dan tidak dibatalkan, satu nokta pun, satu titik pun tidak jadi batal hanya karena kedatangan Yesus. Jadi kenapa ketika saya memberikan keterangan imamat di dalam imamat berapa tadi? 20, Iya, di dalam 20. imamat 20. Iya. Kenapa seolah-olah disangka, bukan disangka, tapi ditepis oleh Bang Fernando bahwa sekalipun demikian Yesus telah datang untuk menebus dosa. Oke, saya terima sampai di titik itu. Saya akan coba mengikuti alur pemahaman Pak Fernando bahwa Yesus telah datang untuk menebus dosa manusia. Lalu ketika betul bahwa Yesus datang untuk menebus dosa manusia, apakah betul dosa Pak Fernando ketika itu dan umat-umat Kristen lainnya sudah tertebus? Dan buktinya apa? Iya, bukankah bahwa upah dosa adalah maut? Ternyata masih ada yang meninggal sampai saat ini. Orang-orang Kristen. Tidak ada yang hidup kekal sampai hari ini. Jadi ini suatu pemahaman yang saya berpikir sedikit nyeleneh. Ya. Ya, jadi ketika kemudian apa yang mungkin ini yang dimaksud akibat daripada dosa warisan. Sebenarnya apa sih? Iya. Kami di dalam Injil sendiri, di dalam Alkitab sendiri memberikan kesaksian bahwa tidak ada yang namanya dosa warisan. Setiap orang bertanggung jawab kepada dosanya masing-masing. Anak tidak bertanggung jawab kepada bapaknya, bapaknya tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Masing-masing memberikan akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama dia hidup. Oke, jadi terima kasih. Tandanya, Pak Nur. sebentar Bang, saya ingin menambah sedikit mungkin karena ini sedikit berhubungan. Jadi saya ingin menjelaskan sebuah contoh. Ini akibat daripada dosa. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Fernando tadi tentang dosa mengutuk Tuhan, dosa ini dan ganjaran ini dan itu. Saya ingin kembali ke membahas sedikit masalah dosa. Di dalam pemahaman saudara-saudara Kristen mengatakan bahwa bukti dosa bahwa Adam dan Hawa telah melakukan dosa dan akibatnya tanda dosa melekat pada diri manusia seorang perempuan adalah ketika dia akan menjalani proses melahirkan maka akan begitu sengsara. Itu katanya sebagai tanda yang melekat pada diri perempuan karena dia telah berdosa akibat mewarisi dosa daripada Hawa. Saya tertarik menyikapi hal ini. Bahwa mungkin Bang Rudi atau Bang Fernando pernah tahu ada sejenis sejenis unggas di ini yang bernama maleo. Mungkin Pak Rudi pernah dengar maleo? Enggak. Ya. Jadi saya tidak mengada-ngada. Jadi ini hubungannya dengan dosa warisan. Apakah mungkin unggas ini juga kena kutuk, kena warisan daripada kena menanggung dosa warisan yang dibuat oleh Eva dan Adam? Burung ini ketika bertelur karena saking besar telurnya itu, dia pingsan selama beberapa menit. Ya, kemudian nanti setelah itu baru kembali siuman. Apakah ini akibat dari dosa Eva? Saya berpikir ini mengada-ngada. Ya, ini bahwa seorang perempuan melahirkan dengan begitu sengsara itu adalah suatu kejadian alami. Tidak ada hubungannya dengan dosa warisan. Jadi mungkin agak menyimpang tapi kurang lebih seperti itu. Jadi ketika hukum mengutuk Tuhan dianggap tidak relevan ketika dibunuh dan dipotong tangannya. Bagaimana dengan Yesus ketika dianggap oleh imam Yahudi bahwa dia telah mengutuk Tuhan, dia telah menghujat Tuhan, dikatakan oleh imam-imam Yahudi sehingga dia layak untuk dibunuh dan disalib. Apakah relevan? Oke, terima kasih Pak Nur Muhammad dan terima kasih juga untuk Fernando. Suka tidak suka, senang tidak senang, itulah jawaban Pak Nur Muhammad. Dan Fernando harus berjiwa besar. Ya, setelah ini kalau bisa langsung di lift ya Fernando biar kapasitas roomnya berkurang. Nah, Pak Nur Muhammad, saya akan menambah sedikit karena saya kan Kristen. Mengenai hukum yang Bapak bilang itu, apakah ada dosa waris? Ya, dulu Adam dan Hawa tidak berdosa, Pak.
maka dia hidup aman di Taman Eden, tidak ada satu pun yang bisa membuat dia mati kecuali memakan buah pengetahuan. Setelah memakan itu maka dia mati. Nah, mengenai Bapak bilang ada sejenis burung, hewan pun sekarang melahirkan sakit, contohnya babi, kondit atau sapi atau segala macam sakit itu, Pak. Nah, pada masa itu yang membuat manusia itu berdosa siapa? Hewan. Dalam wujudnya iblis itu ya dikatakan digambarkan seperti ular, hewan. Maka ketika si perempuan menerima pertama sekali dari hewan itu atau dari si iblis atau dari si ular tua, maka hukuman yang dijatuhkan pertama sekali bukan kepada si Adam, tetapi kepada si perempuan. Setelah ular, baru si Adam. Nah, si Adam dijatuhi hukuman melahirkan dengan sangat susah payah. Kalau Bapak percaya bahwa Adam dan Hawa hidup di sorga, maka di sorga tidak ada kesusahan. Maka kalau dia mau melahirkan, melahirkan aja. Plus, 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 plus. Selesai. Tetapi setelah dia berdosa, maka diberilah dia hukuman. Dia akan susah payah melahirkan. Bapak boleh percaya, boleh tidak. Karena si ular yang membuat dia berdosa, si iblis, maka diberi dia kesusahan. Kesusahan seperti apa? Kesusahan seperti hewan untuk melahirkan. Jadi bukan hukuman hewan itu dari Adam dan Hawa jatuhnya, tetapi karena hewan itu atau si ular itu memberikan dosa kepada si Adam. Si Hawa yang pertama sekali, baru si Adam. Ya, dan itu nanti bahasannya ada, Pak. Saya suka yang begitu-begitu, membongkar sedikit-sedikit hal-hal yang tidak terpikirkan orang. Saya suka itu, Pak. Iya. Sebentar, Bang Rudi. Oke, saya ingin menanggapi sedikit saja. Saya ingin menanggapi sedikit terkait ini. Oke lah, kalau seandainya bahwa ketika si burung tadi atau si binatang-binatang lainnya juga merasakan kesakitan ketika melahirkan, ketika berkembang biak, ya apakah itu karena bukankah raja hewan itu semestinya ketika itu jika yang menggoda Eva, Hawa adalah seekor singa betina, mungkin masuk di akal karena raja rimba, dia sebagai raja rimba yang istilahnya yang mengkoordinir semua binatang-binatang, karena telah melakukan dosa ya, secara otomatis anak buah hewan-hewan lainnya akan merasa kesakitan pula. Tapi ini posisinya konteksnya berbeda. Ketika yang melakukan dosa itu adalah Eva katanya dan diwarisi oleh manusia. Sungguh sayang sekali ketika seekor burung pun ikut merasakan kesakitan. Loh, jadi ini gambarannya begini, Pak. Saya tidak bermaksud melecehkan. Sebentar, apakah ucapan saya kurang jelas? Bukan ular yang mengambil hukuman si Adam dan Hawa. Bukan ular yang mengambil hukuman si Hawa. Tetapi si Hawa mengambil hukuman ular. Paham maksud saya, Pak? Jadi kalau Bapak bilang hewan sakit melahirkan, bukan karena si Hawa dihukum oleh Tuhan, maka seluruh betina menjadi sakit. Bukan. Tetapi hewan-hewan itu adalah makhluk fana. Maka mereka melahirkan dengan susah payah. Dan yang menggoda si Hawa itu adalah hewan. Yang digambarkan ular, hewan. Mohon dipahami. Jadi hukuman itu dari hewan ini yang kepada si Adam dikasihnya makan, dikenakanlah dia susah payah melahirkan. Bukan gara-gara si Hawa dihukum itu, maka seluruh hewan susah payah melahirkan. Bukan. Nangkap ya, Pak ya? Iya, berarti ketika bahasan lain. Udah, ketika si hewan melahirkan susah payah tidak ada hubungannya dengan si Hawa ya. Jadi itu kejadian itu adalah suatu sudah saya jelaskan. Coba dengar lagi kata-kata saya. Hewan itu adalah binatang fana. Sudah, Pak? Paham ya? Hewan kalau melahirkan dengan susah payah, maka hewan menggoda si Hawa. Paham ya, Pak ya? Hewan yang menggoda si Hawa, ular yang menggoda si Hawa. Maka Tuhan menghukum si Hawa ini seperti yang menggoda dia. Siapa yang menggoda dia? Si ular.
Maka si Hawa susah payah melahirkan. Itu diambil daripada hewan itu ditimpakan kepada si Hawa. Paham sampai situ, Pak? Halo? Iya, halo. Paham? Iya, jadi oke, Jangan jadi Bapak balik. Jangan Bapak balik. Kalau Bapak balik, yang Bapak maksudkan adalah karena si Hawa dihukum, maka seluruh hewan atau seluruh yang berjenis oke, kelamin oke, betina saya atau sudah paham, saya paham sudah ya? paham. Oke. Oke, saya Dan sudah itu paham. nanti Lantas, sebentar, pendalamannya nanti akan saya berikan kepada Bapak. Mungkin besok akan saya bahas itu. Menarik ini, Pak. Terus yang iya, iya. kedua, di dalam Kristen, Pak, ada namanya dosa warisan, ada namanya dosa perbuatan. Yang Bapak masukkan itu adalah dosa perbuatan. Contoh, Bapak saya dulu pernah misalnya mengampak orang atau mencuri. Dosa dia itu tidak turun kepada saya, Pak. Karena itu dosa perbuatan Bapak saya. Maka ditanggung Bapak saya. Saya misalnya membunuh orang, maka saya juga berdosa. Dosa itu juga saya tanggung. Ya kan? Cuman satu hukuman yang waktu itu diturunkan Tuhan sampai 3 turunan, sampai 7. Itu kepada penyembah berhala. Maka mereka tidak bisa menjadi jemaat Allah sampai sudut papituhon katanya. Sampai keturunan ke-7, ke-3, ke-7. Ada ayatnya, Pak. Tidak bisa menjadi jemaat Tuhan. Sesudah itu orang yang buah pelirnya hilang. Tidak bisa menjadi jemaat Tuhan. Banyak hukum-hukum itu, Pak. Jadi kalau kita bilang itu dosa perbuatan. Kalau dosa warisan, itulah yang dari mulai generasi pertama Adam dan Hawa. Bapak harus percaya. Kalau saya tanya Bapak tentang Al-Quran. Bahwa Adam dan Hawa hidup di sorga. Sudah menjadi suami istri. Andai kata, bukan andai kata. Jikalau mereka di sana beranak cucu. Apakah boleh? Ya, jawabnya boleh. Karena sudah dikawinkan mereka beranak cucu, beristri. Apakah dia menderita kesakitan? Tidak, Pak. Di sorga tidak ada kesakitan. Tetapi karena dia sudah berdosa, dibuang dia ke bumi. Diturunkan dia ke bumi. Di bumilah dia menderita sakit itu segala macamnya. Oke, Bang Rudi. Ya, Ya. mungkin jadi begini sebentar Itu Bang Rudi besok aja kita bahas. Karena Kita lanjut langsung. karena ini dari sudah beberapa orang tadi menanyakan, saya ingin menggunakan sedikit lah hak diberikan hak kesempatan sedikit lah. Saya ingin menanggapi terkait masalah tadi, Bapak bertanya kepada saya setengah jam. Silakan. Ya, masalah warisan, dosa warisan dan Adam. Ya, jadi saya yakin betul, kami yakin betul bahwa itu adalah suatu kondisi alami, tidak karena dosa, tidak karena perbuatan Hawa, tidak karena perbuatan Adam. Bahwa ketika orang, si laki-laki akan mencari nafkah, mencari penghidupan dengan susah payahnya, itu adalah sebuah kondisi alami. Pak, kemudian Pak. Si perempuan. Izin, sebentar Pak. Apakah Bapak lupa Adam dan Hawa hidup di mana pertamanya? Kan di sorga, Pak. Di sorga Kita tidak ada. Di situ, Pak. Kita berbeda di situ, Bang Rudi. Berbeda. Ayat Al-Quran mengatakan Adam dan Hawa diciptakan di sorga, ditempatkan di sorga. Maka ketika dia berdosa dibilang, turunlah kamu dari sorga itu. Oh tidak seperti itu Bang Rudi. Tidak seperti itu Bang Rudi. Jadi di mana Adam dan Hawa? Iya, dalam Ahmadiyah tidak meyakini Adam dan Hawa itu bukan di surga mereka bertemu dan diciptakan. Mereka Adam dan Hawa itu di bumi ini juga Bang Rudi. Tidak ada disebutkan bahwa Adam dan Hawa diciptakan di surga lalu turun dari surga. Tidak Bang Rudi ya. Saya bukakan ayatnya ya. Ya. Tapi teruslah. Dan ini pengetahuan saya yang baru bahwa Ahmadiyah sambil dibuka Bang Rudi. Silakan dibuka dan kita lihat bahwa Ahmadiyah memang tidak mengakui hal itu kan. Ya saya paham. Kalau Bapak sudah tidak mengakui itu, ngapain saya lanjutkan? Iya, silakan dibuka supaya kita bahas. Kita bahas. Tunggu saya cari ya. Nah ini Al-Baqarah 35. Saya buka dulu Al-Baqarah 35. Oh, jauh sekali. Sebentar, Al-Baqarah 35. Nah ini 35 ya.
Nah ini Pak. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam sorga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, tetapi nanti kamu masuk orang yang zalim. Udah Iya. jelas ya? Oke, begini Bang Rudi ya. Coba Bang Rudi tunjukkan kepada saya bahwa di dalam Al-Baqarah ayat 30 sampai berapa itu ada disebutkan bahwa itu semua kejadian itu di surga. Coba tidak ada penyebutan surga di situ Bang Rudi. Itu di Al-Baqarah itu dimulai dari ayat 30 tentang pembahasan tentang Adam. Jadi di dalam Al-Qur'an itu disebutkan Kita buka ayat 36. malaikati ini jaidun fil ardi khalifah. Nah, bahwa Kita baca ayat 36 Pak. berfirman. Ya. Lalu ayat 36 kita baca. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan. Jadi tidak ada surga, tidak ada tidak. Jangan itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa ada surga, bahwa kejadian itu terjadi di surga. Tidak Bang Rudi. Ya. Berarti ini enggak benar ayat ini, Pak. Jadi tidak menyebutkan surga secara pasti di situ tidak. Ya sudah, saya nggak bisa maksa. Nah Iya. ini ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari sorga. Kemudian jika benar datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa mengutuk petunjuk tidak ada rasa takut. Dan mereka tidak bersedih hati. Iya. Ini juga masih tentang yang tadi di sorga. Semua di sorga. Iya. Jadi saya ingin jelaskan sedikit Bang ya, bahwa konteks yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 30 itu tidak menceritakan bahwa kejadian itu dalam ruang yang namanya surga. Tidak seperti itu. Kami Ahmadiyah tidak meyakini itu, sehingga tidak memiliki pemahaman bahwa bapaknya nenek moyang kita namanya Adam, bapaknya nenek moyang kita bernama yang namanya itu turun dari surga. Tidak. Kalau menurut Bang Rudi sendiri bahwa Adam adalah manusia pertama seperti itu? Kalau di dalam Islam kan tidak manusia pertama, saya tahu. Ada manusia sebelum Adam diciptakan kan? Ya. Kalau tapi sepertinya yang disampaikan, yang dipahami oleh saudara kita orang Islam justru mendapat dukungan di dalam Alkitab. Di situ disebutkan bahwa ketika Adam dan Hawa kemudian mereka Hawa mengandung dan memperanakan Habil, kemudian memperanakan Kain, lalu atas permasalahan sebuah persembahan kepada Tuhan, lalu Kain membunuh Habil. Ketika itu artinya ketika itu yang mendiami bumi yang sebesar ini hanya baru 3 orang kan. Namun di dalam kitab Kejadian di ayat kesempatan 4 dijelaskan dia memiliki anak laki-laki dan perempuan, Pak. Memang tidak disebut namanya langsung di situ. Tetapi Adam itu memiliki anak laki-laki dan perempuan. Oh, seperti itu. Jadi mungkin baru ditambahkan ya. Saya mendapatkan keterangan dari Injil, dari Perjanjian Lama yang mungkin nanti akan saya Kejadian 4, Kejadian 5 dijelaskan itu, Pak. Kejadian 4, Kejadian 5 itu dijelaskan bahwa Adam memiliki anak laki-laki dan perempuan. Dan kenapa turunan orang Yahudi itu harus dari laki-laki? Karena laki-lakilah yang melahirkan perempuan. Adamlah yang melahirkan Hawa dari tulang rusuknya. Maka harus ikut garis keturunan laki-laki. Itulah sebabnya, Pak. Maka nama laki-laki selalu dicantumkan di setiap silsilah, tidak nama perempuan. Nama perempuan memang kadang disebut kayak si Ruth, kayak si apa lagi ya, si Nomi, dan masih banyak lagi, Maria, ini semua ada yang disebutkan. Tetapi untuk silsilah atau untuk di apanya tidak perempuan tidak disebutkan. Jadi ketika di dalam kitab Kejadian 4 16 ayat 17 bahwa Kain pergi ke negeri Nod itu dan menikah dan ini dengan istrinya itu juga keturunan Adam, begitu ya. Saya baru mendapatkan keterangan itu saat ini. Padahal sebelumnya saya membaca bahwa cuman baru ada 4 orang.
ketika itu yang mendiami bumi ini, dan ketika Cara Kain menjelaskannya, membunuh Abel. Bapak sudah baca ayat kelima kan? Adam memiliki anak laki-laki dan perempuan. Jadi cara menjelaskannya kan tidak disebutkan begitu Kain pergi langsung menikah, kan tidak. Tetapi berapa puluh tahun umurnya baru dia menikah. Dan ketika berapa puluh tahun itu Adam sudah memiliki anak. Dan anaknya sudah memiliki anak lagi. Karena Adam tidak diciptakan dari baby, tapi sudah besar. Sehingga dia langsung bisa bersetubuh dengan istrinya dan memiliki anak. Paham ya Pak? Oke lah. Mungkin saya akan terima keterangan dari Bang Rudi, karena mungkin saya berpikir itu mungkin baru disisipkan ya, mungkin karena sebelumnya saya tidak mendapatkan keterangan seperti itu. Oke, kita beralih dari masalah itu. Kemudian terkait dari keterangan di dalam Bible, di dalam kitab Kejadian sendiri, bahwa pelarangan membawakan buah pohon terlarang itu, dan di situ ada semacam suatu peringatan bahwa ketika engkau memakannya maka engkau akan mati seketika. Tapi ternyata Adam berusia sampai 900 tahun lebih. Lalu apa kebenaran seperti apa, firman seperti apa yang ternyata meleset daripada yang disampaikan, bahwa nantinya Adam akan mati seketika itu juga, namun ternyata tidak. Justru dia masih berumur panjang sampai 900 mendekati 1000 tahun. Saya jelaskan Pak. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, bukan dikatakan pada detik engkau memakannya, atau pada saat engkau memakannya, tetapi pada hari, pastilah engkau akan mati. Maka, saya berbeda mungkin dengan kawan-kawan yang lain. Saya mengatakan Taman Eden di surga. Maka kalau Taman Eden di surga, maka hukum yang berlaku di sana adalah waktu Tuhan. Waktu Tuhan, Mazmur 90 ayat 4, 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Nanti bisa dilihat Pak ya. Saya bukakan aja Mazmur 90. Nah, biar jelas ayat 4. Nah, kan? Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga waktu malam. Ini dari perjanjian lama. Di perjanjian baru juga ada diulang ini Pak. Jadi ketika Adam memakan buah itu, dia diusir dari surga. Kan demikian Pak. Dari Taman Eden. Kemana dia diusir? Ke bumi. Sehingga hukum itu berlaku adalah hukum Tuhan di surga 1 hari. Hukum waktu di bumi 1000 tahun. Kan ada dua tempat nih Pak. Dari surga dia dibuang ke bumi. Nah di surga yang berlaku adalah hukum Tuhan. Ya. Nah ketika si Nuh dibuang ke bumi, maka yang berlaku hukum bumi. Hukum waktu maksud saya. Maka Nuh berumur 930 tahun. Artinya Nuh tidak sampai 1 harinya Tuhan. 1000 tahun. Belum masuk ke 70 tahun lagi. Artinya firman Tuhan itu benar, tidak meleset dan tidak melenceng. Itulah sebabnya di Bible ini hebatnya gitu Pak. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melebihi 1000 tahun. Dan nanti pun mau menjelang hari akhir, Tuhan mengatakan ada kerajaan 1000 tahun. Tidak dibilang kerajaan 1001 tahun. Di mana iblis berkuasa di situ kan. Tidak diizinkan kejahatan itu lebih dari 1 hari Tuhan. Silakan Pak, kalau ada lagi pertanyaan. Oke, jadi ini saya diberi kesempatan ya Pak Bang Rudi ya. Ya, setengah jam. Makan selama ini tadi Bapak ditanyai terus. Sampai jam sudah berapa? Jam 30. Sudah berapa menit nih? 12 menit lagi aja. 12 menit. Iya. Oke. Tadi udah setengah jam. Oke, saya ingin kembali kepada topik kita yang dulu terkait bahwa ketika Yesus karena sesuai dengan penjelasan Bang Rudi bahwa firman adalah Allah dan Allah itu bersama-sama dengan kita. Nah, jadi seolah-olah ingin menjelaskan, yang dijelaskan di situ oleh Bang Rudi adalah bahwa Yesus adalah Allah. Nah, bahwa Yesus adalah sesungguhnya tidak terpisah dari Allah, dia adalah Allah. Dan sehingga ketika seorang murid bertanya bahwa kapan hari kiamat, jadi menurut Bang Rudi, saya masih ingat betul bahwa Bang Rudi mengatakan bahwa ketika itu sebenarnya Yesus tahu waktunya itu kiamat itu kapan.
tapi dia tidak akan mau kasih tahu. Jadi seolah-olah saya bertanya kepada Bang Rudi, berarti ketika itu Yesus berbohong? Iya, Yesus berbohong. Oh, dan ternyata setelah saya telusuri di dalam Bible, ternyata bahwa ciri syarat Tuhan, syarat menjadi seorang Tuhan, menjadi apa roh Tuhan atau apa namanya, itu ternyata di dalam apa ya? Di dalam Mazmur, ya. Sebentar. Di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19, bahwa manusia, Allah itu bukan manusia. Nah, itu pertama, itu jelas bahwa Allah itu bukan manusia dan Allah itu tidak berdusta. Allah itu tidak berdusta. Namun saya teringat dengan pernyataan Bang Rudi bahwa ketika itu sebenarnya Yesus tahu ketika ditanya bahwa hari kiamat itu kapan, tapi dia bilang hanya Bapa yang di surga saja yang tahu. Jadi seolah-olah Yesus telah melakukan suatu kebohongan. Berarti syarat Yesus ditetapkan sebagai Tuhan ternyata tidak tepat. Karena di dalam Bilangan disebutkan bahwa pertama, Allah bukan manusia. Berarti syaratnya Yesus bukan Tuhan, bukan Allah. Jadi di dalam Yohanes mengatakan bahwa awalnya adalah firman dan kemudian bla 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 bla, itu merupakan suatu ayat, dan itu sudah diakui oleh para sarjana-sarjana Kristen bahwa sesungguhnya Yohanes 1 itu bukan apa yang disampaikan oleh Yohanes sendiri. Di situ bahkan terdapat penggunaan kata ketiga. Ada orang ketiga, kata ketiga. Jadi artinya apa? Iya, oke. Jadi saya kembali ke topik yang tadi bahwa dulu ya. Yesus telah melakukan kebohongan dan syarat ketuhanan tidak nampak pada saat itu kepada Yesus karena telah melakukan dengan sengaja melakukan kebohongan. Aku jawab ya. Ya. Oke, aku jawab dulu. Yesus mengatakan, Pak, bahwa kedatangannya seperti pencuri malam. Ya. Itu banyak ayat bisa kita cari mulai dari Matius 24 ayat 2:43, tetapi kita lihat jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumah dibongkar ya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi Yesus sudah menjelaskan bahwa kedatangannya nanti seperti pencuri malam yang tidak kita ketahui tiba-tiba datang. Dan itu juga dijelaskan di Wahyu 16. Saya buka lagi ya Wahyu 16. Biar jelas Wahyu ini penutup, Pak. Dikatakan di Wahyu 16, lihatlah ayat 15. Aku datang seperti pencuri, berbagilah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi Yesus mengatakan bahwa kedatangannya seperti pencuri malam. Maka ketika ditanya kapan hari itu akan datang, Yesus mengatakan, anak tidak tahu. Kalau tahu, baru Yesus berbohong. Wah, enggak seperti pencuri malam dong. Tapi Yesus tidak pernah berbohong. Itulah sebabnya Bapak ambil Bilangan 23 tadi itu, bilangan berapa tadi itu, bahwa Allah bukanlah manusia sehingga dia berbohong. Yesus tidak pernah berbohong. Yesus katakan seperti pencuri malam. Maka ketika ditanya kapan, Yesus menjawabnya, kedatangan anak manusia seperti pencuri malam, tidak tahu kapan. Anak manusia tidak tahu. Ya seperti pencuri malam, kalau diberitahu artinya undangan, kondangan, bukan pencuri. Itulah yang bisa saya jelaskan kepada Pak Nur. Silakan. Iya, tapi ketika itu kan bukankah Yesus itu Bang Rudi pernah mengakui bahwa Yesus tahu. Ya, jadi sebenarnya yang mana ini Bang Rudi? Ketika itu Yesus sebenarnya tahu atau benar-benar tidak tahu? Yesus itu kan sudah dikatakan Yesus, aku bicara bukan dari diriku sendiri, tapi dia yang mengutus aku. Yesus kan berarti sudah mengatakan, anak tidak tahu. Artinya dia Yesus mengatakan Bapa yang tahu.
Tetapi andai kata Bapa mengasih taunya melalui Yesus, bisa. Kan aku dan Bukankah Bapa, aku dan sebentar ya. Pak, aku dan Bapa adalah satu. Sudah? Jadi kalau Bapa ingin memberitahu bisa. Tetapi karena Yesus sudah memberitahu melalui Bapa juga. Bapa memberitahu melalui Yesus juga. Kedatangan hari kiamat nanti seperti pencuri malam. Kan Yesus mengatakan, apa yang kuucapkan tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi Dia yang mengutus aku. Jadi ketika Yesus mengatakan, nanti seperti penjahat, pencuri malam. Paham ya Pak ya? Maka ketika Yesus ditanya, kapan hari itu? Anak manusia tidak tahu, tetapi Bapa tahu. Artinya kalau Yesus bukan Tuhan ya? Kenapa? Ketika itu kapasitas Yesus bukan Tuhan. Kan sudah kujelaskan dari dulu kala Pak. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Iya, oke. Kita ini Bang Rudi. Nah, firman sekarang, firman dan itu adalah Allah yang firman. Apa keterbatasan firman? Namanya apa saja keterbatasan dulu. firman yang tidak Saya jelaskan dulu. Bapak jangan motong dulu. Firman yang menjadi manusia dan manusia itu diberi nama Yesus. Pahami dulu ya. Kalau Bapak tidak memahami itu, Bapak akan tersesat kalau mengejar ketuhanan Yesus. Setelah Bapak pahami itu, baru kita masuk Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Maka saya selalu memberi contoh gambaran, ya, bahwa gambar yang di depan Bapak ini adalah digital saya. Maka saya katakan, suara si Rudi dan citra si Rudi menjadi sebentar. Penjelasannya sudah berulang. Iya, tidak usah diulangi karena saya sudah mendengarnya. Sulit paham Bapak. Makanya saya ulangi biar Bapak paham. Tidak. Jadi sekalipun diulang berulang-ulang beberapa kali, tetapi toh yang ingin Bapak sampaikan, yang ingin Bang Rudi sampaikan itu juga digital dan segala macam. Tapi buktinya Bapak bertanya juga yang itu juga. Iya, tapi karena memang saya bisa meyakini. Dan bukan saya sendiri, banyak orang yang merasa rancu. Aneh dan sulit diuraikan. Saya tanya Bapak, sekarang yang Bapak utus kepada saya apa Bapak? Sebentar, menganalogikan itu tidak sesederhana ini. Tidak sesederhana bahwa kita sederhana Pak. Bapak mengutus sesuatu kepada saya. Hanya karena kita berbicara secara ini, lantas Bang Rudi bisa menggunakan itu sebagai perumpamaan, menjadikan itu sebagai contoh. Jawab aja gampang aja. Coba jawab aja dulu. Sekarang Bapak mengutus apa kepada saya? Saya tidak akan menjawab itu karena tidak sama. Tidak sama Bang Rudi. Ketika Bang Rudi merasa ini sama. Yang membilang sama siapa? Karena Bang Rudi tidak mengutus tiga dimensi. Iya, tapi Bang Rudi menggunakan ini sebagai tampilan. Ketika Bang Rudi menjadikan ini sebagai contoh, saya berpikir tidak dijawab dulu. Makanya biar Bapak paham, coba dijawab dulu. Saat ini Bapak mengutus apa kepada saya? Coba. Saya tidak mengutus apa-apa kepada Bang Rudi. Kok nggak mengutus? Buktinya saya lihat, saya dengarkan ada namanya Nur Muhammad bicara. Iya, jadi tidak sesederhana ini Bang Rudi. Bang Rudi ingin menggunakan apa yang sedang kita jalani sekarang sebagai contoh, memberikan seolah ini menjadi sama dengan keterangan penjelasan Yesus adalah firman menjadi manusia. Aneh Bang Rudi. Saya nggak bilang itu. Sekarang coba dulu. Saya tanya Bapak. Bapak sekarang mengutus kepada saya itu apa? Suara kan? Dan suara itu selalu saya katakan, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Padahal saya tidak melihat wajah si Nur Muhammad. Maka itulah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman-firman bersama-sama dengan Allah. Maka firman adalah Allah. Pada mulanya adalah si Nur Muhammad. Suara Nur Muhammad. Suara Nur Muhammad bersama-sama dengan Nur Muhammad. Maka suara itu adalah si Nur Muhammad. Saya tidak kenal Bapak. Tetapi saya katakan Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Setiap saya mendengar suara itu. Demikianlah dulu para nabi Pak.
Setiap mendengar suara Tuhan, ya Tuhan katanya. Tuhan hanya mengutus suaranya terus, tapi tak melihat. Orang tidak bisa melihat Tuhan. Sama dengan saya nggak bisa melihat Pak Nur Muhammad. Tetapi suara Pak Nur Muhammad selalu saya katakan, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Tidak pernah saya katakan Jono, Jono, Joki, Joki. Tetap Nur Muhammad, Nur Muhammad. Karena suara Bapak sedang bersama-sama dengan Bapak. Paham sampai situ, Pak? Ya, Halo? Nah, sekarang cuman Bapak nggak mau nunjukkan wajah ya, maka saya membuat ke arah saya saja biar gampang. Nah ini, saya mengutus kepada Bapak kan suara saya saja. Setelah itu, Tuhan mengutus citranya. Ini citranya. Maka saya mengutus citra saya kepada Pak Nur Muhammad. Kalau tadi hanya suara, sekarang saya utus citra saya. Yang saya utus ke Pak Nur Muhammad hanya 2, 3. Citra saya yang Bapak lihat ini, suara saya yang tadinya Bapak bilang Rudi. Sekarang Bapak lihat bukan suara itu, bukan itu lagi si Rudi, tapi yang ini, citra ini si Rudi. Dan roh saya. Lah saya bisa hidup kan karena ada roh. Kalau saya mati gini, mana ada roh dan tidak ada suara. Oke, saya akan coba mengikuti alur pemahaman Bang Rudi, menamsilkan penjelasan tentang firman dan Yesus dengan menggunakan media yang kita pakai saat ini. Oke lah. Sekarang saya akan bertanya menggunakan media ini juga. Ketika saya ingin menjamah, taruhlah saya mengutus suara saya sehingga Bang Rudi kenal bahwa ini adalah Nur Muhammad. Dan ketika saya ingin menjamah hidung atau mencolek hidung Bang Rudi, dalam kondisi seperti ini saya tidak bisa. Ya, sama dengan Musa, Pak. Sebentar saya teruskan Bang Rudi. Sebentar. Saya ingin menjamah, ingin berjabat tangan dengan Bang Rudi. Saya memiliki keterbatasan kemampuan. Tapi anehnya ketika ini, karena ini mau akan dicocokkan dengan Yesus dan Firman dalam Yohanes, maka ketika Yesus melihat ada orang yang sakit, lalu Yesus sekejap seketika itu juga bisa menghidupkan, seolah-olah bisa menghidupkan dia dari matinya. Lalu berarti ada kelebihan ketika itu, seolah-olah kapasitas Yesus menjadi Tuhan. Namun dalam kesempatan lain, ketika ditanya Yesus, kenapa engkau tidak tahu buah ara, sehingga engkau saking kesalnya akhirnya mengutuk pohon ara itu. Nah, kemudian di lain kesempatan, para murid bertanya tentang kiamat, Yesus tidak tahu. Kenapa sesepele itu? Sekarang saya jawab. Sekarang dari sudut saya, Pak ya, karena Bapak kan tidak menampilkan wajah. Saya hanya mendengar suara Pak Nur Muhammad, hanya suara aja. Saya mau meraba Bapak tak bisa. Demikian juga Musa, hanya mendengar suara Tuhan. Dia ingin meraba Tuhan tak bisa. Sama dengan saya nggak bisa saya raba Pak Nur. Mengira-ngira mukanya pun saya nggak bisa, Pak. Karena Bapak tidak menunjukkan wajah. Kalau Bapak menunjukkan wajah, contoh seperti saya, kita balik. Karena Bapak kan tak menunjukkan wajah. Saya awalnya tidak menunjukkan wajah. Maka Pak Nur pun hanya meraba-raba. Tidak bisa menjamah saya. Setelah saya tunjukkan wajah, Pak Nur sudah bisa melihat. Oh ini toh si Rudi. Bapak Nur tidak meraba-raba lagi, tidak mengira-ngira. Tetapi sudah melihat nyata. Apakah bisa dipegang? Pegang aja layar Bapak. Karena saya kirimkan digital. Kalau Tuhan, bedanya dengan saya masih sanggup mengirim digital. Tetapi sekarang ada di dunia lain, sudah bisa mengirimkan format 3 dimensi, Pak. Ya. Nanti makin berkembang. 3 dimensinya Bapak pukul, bisa merasa sakit yang di sana. Itu perkembangan, kita nggak tahu. Nah, inilah sekarang yang saya bilang. Nah, sekarang mengenai Bapak bilang mengenai pohon ara, kemarin sudah saya jawab. Bahwa nanti kedatangan Yesus, kedatangan Tuhan, manusia dilihatnya harus sudah berbuah. Tidak ada istilah, oh belum berbuah, tunggulah Tuhan, kan kau cepat kali kau datang. Nggak bisa. Tuhan nanti datang selain seperti pencuri malam, juga seperti orang lapar. Begitu dia datang, dia nggak mau tahu. Semua umatnya harus sudah berbuah. Siapa yang tidak berbuah, tidak melakukan kasih, dibuang, dikutuk menjadi kering dan dibuang ke sampah. Kering itu kan jadi pohon kering dan dibuang ke neraka. Itulah maksud ayat itu, Pak.
Nah, ketika Yesus ditanya mengenai hari kiamat kapan datang, sudah Yesus jelaskan, seperti pencuri malam. Kapan tanggalnya Tuhan? Anak tidak tahu, tetapi Bapak tahu. Andai kata saya ini, Bapak tanya juga begitu. Yang digital saya pasti jawab, aku nggak tahu. Si Rudi yang tahu, karena keputusan semua sama si Rudi. Maka aku akan mengatakan, misalnya aku ingin memberitahu, ya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Digitalku berbicara itu bukan dari dirinya, tetapi dari aku yang mengetahui yang asli ini. Dia nggak tahu, Pak. Dia hanya kuperintahkan. Nanti kedatangannya seperti pencuri malam. Selesai. Dan seperti orang lapar. Oke ya Pak Nur, jangan dipaksa Pak Nur. Sudah lewat 30 menit. Halo Pak Nur. Oke Bang Rudi. Jadi sudahlah, kalau mungkin waktunya juga mungkin sudah selesai. Jadi saya terus saya agak sebenarnya punya berusaha untuk bisa memahami penjelasan Bang Rudi, namun sangat disayangkan sukar untuk memahami itu, dan ternyata hal ini bukan saya saja. Iya. Dan ternyata hal ini bukan saya saja, dan orang Kristen pun juga sulit. pengakuan bahkan ini para tokoh-tokoh Kristen, sarjana-sarjana Kristen sangat sulit memahami, dan mereka ternyata setelah melakukan penelitian mereka berani memberikan kesaksian dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa itu sulit, Pak. Yang membuat itu mereka Injil sulit. Injil Yohanes itu bukan murni ditulis oleh Yohanes, tetapi ditulis oleh orang lain. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini bukan keterangan saya, itu saya cuma memberikan yang membuat orang sulit mengerti ketuhanan Yesus. Yang membuat orang sulit mengerti ketuhanan Yesus dan Tuhan yang disembah oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dan Tuhan yang disembah orang Kristen. Karena di dalam diri mereka tidak ada Roh Kudus. Kenapa saya bisa mengerti, Pak? Karena di dalam diri saya ada Roh Kudus. Saya buka diri saya agar Roh Kudus masuk dari dalam, dan dari luar adalah kitab suci. Jadi saya klopkan kitab suci dan Roh Kudus di dalam diri saya, sehingga saya mengerti. Yang kedua, kalau Bapak katakan Injil itu bukan ditulis Yohanes, saya pun bisa berkata demikian untuk Al-Quran, Pak. Maka dari itu tidak perlu kita katakan. Kenapa? Karena apa ya, kita hanyalah pengikut. Setelah sesuatu itu menjadi buku, jangan sekali-sekali satu ayat pun kita tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, tinggalkan kitab suci ini segera, berikut agamanya, berikut Tuhan-Tuhannya. Itulah sebabnya saya katakan, kalian mau mengatakan hantu belau yang menulis itu, saya tidak peduli. Karena saya adalah pengikut. Saya sudah percaya itu 100% dari Tuhan. Selesai, Pak. Bapak juga saya harap demikian. Al-Quran itu pun mau dikatakan orang dari hantu belau, Bapak jangan terpengaruh. Kalau Bapak terpengaruh, tinggalkan kitab sucinya itu. Berikut Tuhannya, berikut nabinya, semuanya tinggalkan. Gitu Pak ya. Halo Pak Nur? Ya, halo. Oke. Karena waktu kita sudah apa Pak, kita sudahi dulu Pak ya. Rasa penasaran nanti kapan waktu bisa kita lanjutkan. Oke Pak ya, terima kasih Pak ya. Yuk, sama-sama. Sehat-sehat selalu Pak. Yuk. Inilah diskusi kawannya, tidak ada kalah menang, bukan berdebat. Oke, karena sudah terlanjur masuk yang lain, saya buka dulu si Sobat Nandar. Sobat Nandar, halo. Halo, malam Bang. Kok lemas? Sabar, Pak Nur udah capek dari tadi. Ya, kita ibaratnya nggak harus terus-terus beliau ya. Iya, Bang. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan, ya. Pak Nur masih mendengar. Ya, saya menarik, saya ikutin dari awal. Ya, saya baru sadar betapa sulitnya seorang Muslim ya, seperti Cak Mun kemarin diskusi sama Pak Nur ini. Ya, dari sisi Muslim aja mereka betapa sulit sekali berdebat dengan orang Ahmadiyah. Malam ini saya baru sadar ketika
Pak Nur ini bicara Isra Mi'raj dan hukum belah bulan itu adalah kiasan ya. Mukjizat belah bulan itu dan Isra Mi'raj itu kiasan, dan satu lagi dia bilang surga itu ternyata bukan di Taman Eden itu Adam dan Hawa pertama kali bukan di surga tapi di dunia. Nah, ini saya baru sadar ternyata Ahmadiyah itu bukan hanya menolak Muhammad sebagai nabi terakhir, tapi mereka menolak Al-Quran juga. Ya, makanya nggak heran kalau dibilang sesat. Bahkan Arab Saudi pun melarang orang Ahmadiyah itu naik haji karena mereka tidak menerima orang Ahmadiyah ini sebagai Islam, ya kan? Dari pemahaman Mbak Nur ini ya saya baru pengalaman. Pak Thank Nur, you banget. sebentar, Pak Ya. Nur, bukan Mbak Nur, Pak laki-laki. Maaf, Bang. Ya, saya dari berapa hari ini ngikutin Pak Nur debat dengan Abang. Jadi aku baru sadar ternyata memang sulit sekali bicara dengan orang Ahmadiyah. Kita sebagai non Muslim, apalagi orang Islam, ya kan? Ya, jadi pelajaran Bang. Ini saya jadi lebih mengerti juga, ya kan? Dan tambah ilmu Dan ya. dapat ilmu, dan pertanyaan Pak Nur itu jelas sekali copas dari buku Combat Kit-nya Ahmad Didat. Nah, kita tahu semua Ahmad Didat ini orang Ahmadiyah, ya kan? Mereka pakai pertanyaan-pertanyaan sama, dan lucunya Muslim juga kadang-kala pakai buku-buku Ahmadiyah si Ahmad Didat ini untuk nyerang Kristen, ya kan? Ya, ini unik. Saya hari ini banyak belajar, ya. Thank you Bang. Jadi ada pembicaraan ini, saya jadi lebih mengerti orang Ahmadiyah itu seperti apa. Tadi saya mau nanya sih soal kenapa sih orang Ahmadiyah itu dilarang ibadah haji. Mungkin Pak Nur tadi ada alasannya ya. Apakah mereka beda dengan orang Islam terhadap Hajar Aswad, terhadap Ka'bah, terhadap ritual haji? Kenapa mereka akhirnya dilarang? Ya itu ya udah, itu jadi PR-nya Pak Nur aja. Tapi thank you Bang. Ya, saya terima kasih atas debat ini. Dan satu lagi, saya coba ingatkan juga. Oh iya, diskusi. Saya ingatkan orang-orang Kristen yang tadi nanya-nanya. Kadang-kadang saya greget juga Bang. Apakah yang nanya-nanya itu tahu nggak sih si Pak Nur ini Ahmad Didat gitu? Ahmadiyah gitu ya. Iya, kenapa selalu lari ke Al-Quran, di mana sebenarnya orang Ahmadiyah itu menolak Al-Quran, tapi ditanya ke Al-Quran, ya kan, dan dijawabnya dengan santai aja. Oh enggak, itu adalah kiasan. Udah selesai Bang, kita nggak bisa ngomong lagi. Karena tadi seperti Abang tanya, ya tadi Abang nanya soal Adam dan Hawa di surga. Adam dan Hawa di surga. Oh enggak, itu di dunia. Udah selesai Bang. Sudah nggak bisa gue maksa kan? Iya nggak bisa kita, ya kan. Jadi tadi ada yang pertama tanya ini debat hambar. Saya setuju. Memang kita no point menurut saya sih diskusi ini. Dengan orang Ahmadiyah kita mau nanya apa? Dari sisi Islam juga nggak bisa. Ya kan, mereka menolak Al-Quran juga. Jadi kita mau poinnya apa? Dan akhirnya saya melihat Pak Nur ini berhasil membawa ke Bible. Akhirnya kita habis waktu bahas Bible. Yang menurut saya pertanyaan itu lagi. Ya jadinya habis waktu, dan juga hasilnya juga Pak Nur bicara juga apa penjelasan semua yang dijelaskan Abang itu dia juga nggak bisa paham. Ya, tapi yang saya dapat poinnya malam ini ya, jadi saya lebih ngerti, oh ternyata orang Ahmadiyah itu seperti itu. Dan menurut saya sebagai orang Kristen ya, seperti apologet ini akan lebih sulit berdebat ya, dan juga berdiskusi dengan orang Ahmadiyah ketimbang orang Islam sendiri. Menurut saya begitu Bang. Thank you Bang, itu aja Bang. Oke, terima kasih Sobat Nandar ya. Makanya kawan, saya perkenalkan kepada kalian biar kalian banyak punya referensi menghadapi Ahmadiyah begini, menghadapi Islam begini. Saya pun baru tahu bahwa menurut Ahmadiyah Adam dan Hawa tidak tinggal di surga. Tambah lagi ilmu saya kawan ya. Memang saya tidak tahu, bukan saya karang-karang. Ya. Dan kawan-kawan, karena waktu kita sudah 1 jam 44 menit,
dan suara saya juga sudah habis. Saya mohon maaf ya. Kita jumpa besok hari lagi aja. Bagi yang belum masuk, besok cepat-cepat masuk ya. Biar apa? Oh, ini Gunawan Suryomu. Iya, tadi sudah dapat ayatnya. Tadi ada kami tampilkan di layar. Memang ada ya. Nah, kawan-kawan, saya ucapkan sekian dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena belum semua bisa saya berikan waktu berbicara karena ini sudah mulai habis, kawan. Bisa ku gas, tapi habis itu tak kayak mana rasanya ini kering. Ya. Oke, kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Salam sang debater. Sampai jumpa. I love you full.